Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya minggu ini. Kita masih tentang bilangan berpangkat ya, tapi kita belajar tentang operasi akar bilangan, yaitu perkalian dan pembagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian akar bilangan ya. Nanti sambil dibuka buku paketnya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini saya kasih rumus ya. Jika A dan B itu sembarang bilangan bulat, maka berlaku. Nah, ini rumusnya. Misalkan A dan B itu sembarangan angka sembarang bebas ya, mau satuan, mau puluhan, mau ratusan dan sebagainya ya. Jika di situ akar A dikali sama akar B, ya, angka berapapun itu nanti bisa silakan dijadikan bentuk akar A kali sama B. Langsung dihitung. Ya. Yang kedua, di situ ada A akar pangkat 3 dikali sama B akar pangkat 3 sama dengan, itu juga sama rumusnya. Ya, dengan ketentuan atau sama dengan 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0 ya. Oke, itu yang perkalian. Lalu yang pembagian pun sama ya. Yang pembagian juga sama, itu sama seperti ke perkalian. Silahkan nanti A dan B itu angka sembarang ya, angka berapapun bilangan bulat ya. Itu ada akar A dibagi sama akar B, itu nanti menjadi akar A dibagi sama B. Lalu yang kedua juga sama. Yang kedua itu ada A akar pangkat 3 dibagi sama B akar pangkat 3, bisa dijadikan A dibagi B akar pangkat 3 dengan ketentuan A dan B itu lebih dari 0 ya. Nah, di sini saya ambil contoh misal yang tentang perkalian ya. Di situ ada akar 9 dikali sama akar 16 ya. Ada dua cara. Cara yang pertama, boleh dijadikan satu-satu. Misal akar 9 itu hasilnya berapa? 3 dikali sama akar 4. Akar 16 berapa hasilnya? 4. Berarti 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Atau mau dijadikan dipisah-pisah ya, dipisah dulu baru nanti dijadikan satu. 9, kalau 9 itu berapa sih 9? Oh, ternyata 3 kali 3, 3 pangkat 2 dikali sama 16. 16 itu berapa? 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 ya. Nah, nanti boleh dijadikan kita bentuk 3 kali 4 hasilnya itu adalah sama ya, 12. Oke. Atau mau dikalikan langsung, 9 dikali sama 16 hasilnya berapa? 9 kali 16 itu adalah 144. 144, oh ternyata hasilnya adalah 12 ya. Mau cara apapun sama, silahkan, bebas. Mau dijadikan satu, mau dipecah-pecah lalu disatukan, atau mau silahkan digabungkan dulu, dicari hasil dari perkalian angka atau bilangan bulat tersebut. Boleh, silakan, bebas ya. Banyak cara. Begitupun contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada 8 akar pangkat 3 ya. Artinya itu kita cari angka dikali sama angka dikali sama angka, hasilnya itu 8. Jadi angkanya itu harus sama ya. Itu masih mengulang pelajaran SD kelas 6. Oke. 8 akar pangkat 3 hasilnya 2 dikali sama 125 akar pangkat 3 hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah berapa? 2 kali 5 10. Oke ya. Atau mau seperti tadi, dipanjang, bentuk panjang, boleh. Atau mau cara lagi ya, di situ tidak tertulis. Cara misal mau langsung dikalikan ya. 8 dikali sama 125 hasilnya berapa? Hasilnya 1000. Oh, 1000 akar pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Oke, jelas ya. Itu tentang perkalian. Lalu yang pembagian pun sama ya.
Itu saya ambil yang kedua nih ya, perhatikan yang kedua. 240, akar dari 240 dibagi sama akar 5. Bagaimana caranya? Dijadikan panjang. Ya, 240 dibagi sama 5 hasilnya adalah 48. Nah, di situ kan tidak ada hasil yang pas. Berapa akar dari 48? Tidak ada, ya. Jadi nanti langkahnya adalah kamu cari faktor dari 48. Dan salah satu faktor itu bisa dibuat bentuk akar. Faktor dari 48 berapa aja? Oh, ternyata 1 dikali sama 48. 2 dikali sama 24. Lalu 3 dikali sama berapa? 3 kali 16 ya. Ya kan? Nah, di situ cari. Nanti salah satunya itu angka atau bilangan bulat itu berupa bentuk akar. Berarti 16 dikali sama 3. Berapa 16? 16 itu adalah 4. Ya, akar 16 itu adalah 4 dikali sama, oh 3-nya tidak bisa Pak. 3-nya itu silahkan langsung dibuat akar. Berarti jawabannya adalah 4 akar 3. Oke. Nah, dari penjelasan tadi itu sebenarnya ini masih materinya masih mudah, ya kan? Itu masih mengulang lagi materi kelas 8. Dan mengingat kembali dulu materi SD ya. SD itu kalian pernah belajar tentang pangkat 2, lalu ada lagi pangkat 3 ya kan. Ini di SMP diperdalam lagi. Nanti di SMA jika kalian masuk jurusan matematika atau jurusan IPA, ngambil jurusan IPA nih, itu nanti ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih detail matematika. Oke. Nah, situ latihannya, silakan kamu buka buku paketnya halaman 26 ya, latihan 6 nomor 1 A sampai D, lalu soal nomor 3 A sampai D juga, lalu soal nomor 4 A sampai D. Seperti biasa kerjakan di buku tulis tugas matematika, nanti bisa dikirim ke Google Classroom, nanti itu Pak saya nulisnya di kertas hilang Pak, jangan sampai ya, di buku tulis. Nanti pas tatap muka akan saya tanyakan tugas itu. Jelas ya? Kalau jelas, selamat mengerjakan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.